Yang akan saya ajarkan sekarang adalah coin change problem. Apa itu coin change problem? Ini adalah masalah penukaran uang ya. Jadi kalau misalnya saya punya uang, butuh uang senilai A gitu ya, kemudian tersedia uang koin dalam jumlah yang banyak gitu. Ya, jadi koinnya tuh ceritanya jumlahnya pasti cukup lah gitu ya untuk menukar uang saya. Nah, dengan koin-koin yang ada itu, maka saya minta uang sebanyak A tadi gitu ya, dengan jumlah koin minimum karena saya males nih, nanti kalau koinnya banyak-banyak dompet saya jadi berat gitu misalnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih saya butuh uh, 1.000 gitu ya, ya berarti kalau ada 500-an sama ada koin pecahan 100, saya lebih milih pakai koin yang 500-an aja dua gitu. Jadi saya cuma bawa dua daripada misalnya 1.000 itu koinnya 100 tapi 10 gitu kan, jadi berat gitu ya, jadi banyak. Ya, jadi ini adalah problem minimasi gitu ya. Oke, kemarin salah satu ciri problem yang bisa di handle oleh strategi dynamic programming adalah soal-soal atau problem-problem optimisasi ya. Problem-problem optimisasi itu yang mencari minimum atau mencari maksimum gitu ya, minimasi atau maksimasi gitu ya. Nah, ini adalah termasuk persoalan minimasi. Jadi harusnya dia bisa diselesaikan dengan menggunakan dynamic programming gitu ya. Bagaimana caranya? Uh, Oke, kita lihat dulu ini kasus apa yang instance-nya gitu ya supaya lebih mudah memahami. Kalau misalnya saya punya pecahan 5, 4, 3 sama 1 dalam jumlah yang banyak gitu. Jadi koinnya tuh banyak. Jadi saya punya kantong-kantong yang isinya ini pecahan $5 gitu ya. Saya punya kantong ini pecahan $4 gitu ya. Yang isinya pokoknya banyak lah ya, cukup lah gitu ya buat memenuhi kebutuhan saya gitu ya. Oke. Nah, saya tuh cuma butuh uang $7 aja gitu ya. Saya cuma butuh uang $7. Nah, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan pecahan yang seminimum mungkin gitu ya. Oke. Nah, kalau kita pakai solusi dengan menggunakan brute force, artinya kan saya cobain satu-satu gitu ya. Nah, itu kan bisa dapat pasti nilai yang minimal gitu, yang optimal. Solusi optimalnya pasti dapat. Artinya kayak ini ya, misalnya solusi brute force katanya, kalau saya butuh 7, maka koinnya saya butuh 2 gitu minimal. Tidak akan, kalau pakai brute force, tidak akan ada jawaban yang bisa lebih kecil dari itu. Misalnya tiba-tiba ada solusi apa gitu ya, oh ternyata bisa cuma 1 koin gitu. Nggak mungkin gitu ya. Brute force itu resultnya, hasilnya tuh pasti optimal. Kenapa? Karena dia dicobain satu-satu gitu. Dicoba satu-satu, dievaluasi satu-satu hasilnya, kemudian dia bandingkan mana yang lebih kecil. Jadi pasti dia dapat yang paling kecil. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi catatannya kalau kita pakai brute force itu pasti optimal, ya, pasti dapat yang paling bagus gitu ya solusinya. Tapi lambat karena dia eksponensial gitu ya. Kalau kita mau ngomongin batas atas yang coin change problem ini kira-kira 2 pangkat n karena dia set problem ya, apa yang 01 ambil enggak gitu ya. Jadi ini eksponensial 2 pangkat n gitu ya. Nah, kemudian kita juga sudah belajar bahwa untuk menyelesaikan problem optimisasi kita bisa pakai solusi greedy gitu ya. Nah, solusi greedy, kalau kita ambil solusi greedy, masih ingat, solusi greedy itu adalah kita akan membuat satu fungsi seleksi gitu ya. Misalnya fungsi seleksinya biasanya kita pakainya, ambil yang pecahan uangnya paling besar dulu kan gitu ya. Biasanya kita pakai strateginya tuh ambil pecahan terbesar dulu gitu. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa kalau saya ambil pecahan yang terbesar dulu, maka uang tukerannya itu jadi sedikit gitu kan ya. Kan pengennya begitu kan, kalau saya ambil pecahan yang, jadi jangan ngambil pecahan yang terkecil. Misalnya kalau ngambil pecahan yang terkecil dulu ya, yang 1 dulu, nanti berarti jadi 7 koin dong gitu ya. Jadi satu tambah satu baru 7 kan. Kan kalau kayak gitu jadi kebanyakan koinnya, maka strateginya biasanya kalau greedy ambil yang pecahan terbesar dulu gitu, 5, dengan harapan nanti jadinya saya cuma sedikit nih bawa koinnya gitu ya. Nah, kalau kita ambil pecahan terbesar lebih dahulu, berarti kan yang saya ambil kan 5 ya, pecahan 5 gitu ya. Nah, sementara saya butuhnya kan 7 gitu. Nah,
Udah kan ya, ambil pecahan 5. Nah, kemudian saya ambil lagi kan yang paling besar lagi apa? 5 lagi kan, karena kan 5-nya banyak. Tapi ketika saya ambil 5 lagi kan 10 ya, dia melebihi 7. Maka saya tidak akan ambil 5. Saya ambil selanjutnya lagi, apalagi nih? Pecahan yang lebih besarnya misalnya ini 4 gitu. Ketika saya masukkan 4, ternyata 9, lebih dari 7 nggak bisa. Karena saya ambil pecahan lagi 3 gitu ya. Ketika saya ambil 3 pun dia masih lebih besar, karena saya butuhnya cuma 7, nah ini kan 8. Maka saya satu-satunya yang saya bisa ambil ya berarti pecahan 1 kan. Akhirnya saya ambil pecahan 1 karena si 1 ini udah yang paling besar nih sekarang. Maka saya ambil pecahan 1 gitu ya. Masih kurang kan ya, karena ini baru 6 gitu. Maka saya loop lagi, nah pecahannya kan udah tinggal 1 gitu ya. Maka kalau pakai greedy itu solusinya jadinya begitu gitu. 7 itu ditukar dengan koin 5, koin 1, jadinya 3 koin. Nah, kalian di sini bisa lihat bahwa solusi greedy itu ternyata tidak selalu optimal gitu ya. Tapi dia sangat cepat gitu. Ya, kalau misalnya dia tidak terurut tadi ya, kalau dia tidak terurut itu dia n kuadrat. Tapi kalau misalnya terurut gitu ya, tadi koinnya ini kayak ini kan terurut ya, jadi 5 5 5 5 5 dulu, terus 4 4 4 4 3 3 3 1 1 kan udah terurut. Maka kan saya tinggal ambil depannya aja. Nah, itu sebenarnya bisa linier gitu ya. Kalau ini n kuadrat ini asumsinya unsorted. Kalau dia sorted dia bisa n gitu. Batas atasnya n. Maka jauh sekali ketika kita berbicara tentang 2n sama n gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berbicara tentang dynamic programming? Nah, dynamic programming itu sebenarnya ada di antara mereka gitu ya, di antara brute force dengan greedy. Dia itu menjanjikan solusi yang optimal karena apa? Karena dia mencoba satu-satu gitu, tapi dia dia lebih pintar dari brute force karena dia punya mekanisme tertentu gitu ya, sedemikian rupa sehingga kompleksitasnya tidak akan seburuk brute force gitu. Tapi tidak akan secepat greedy gitu. Tapi tidak secepat greedy, tapi tidak selamat brute force, tapi pasti optimal. Gitu ya. Jadi solusi dengan dynamic programming itu menjanjikan optimalitas gitu. Jadi pasti optimal nih gitu. Cuman memang lebih lambat dari greedy gitu, tapi dia lebih cepat dari brute force gitu ya. Oke. Nah, kita akan coba bahas yang tadi gimana caranya kalau kita pakai ini ya. Saya kayaknya pakai papan tulis aja kali ya. Ini kalau nge-tracknya agak banyak. Oke, sebentar ya. Saya pindah dulu ke papan tulis. Oke. Aduh, papan tulisnya masih ada ini. Oke, ini ya. Nah, sama seperti knapsack, kalau kalian masih ingat minggu lalu gitu ya, ini kan sebenarnya problemnya tuh saya tuh uangnya tuh butuhnya kan $7 tadi ya. Saya tuh butuhnya tuh $7. Tadi saya pengen $7. Nah, ini tolong dong kasih pecahannya berapa sih gitu ya. Saya butuh pecahan berapa sih buat jadi $7 ini dengan tadi saya punya kantong-kantong yang 5, saya punya pecahan 5 gitu ya. Kemudian saya punya pecahan berapa? 4 gitu ya. Kemudian saya punya pecahan 3, kemudian saya punya sekantong pecahan 1 gitu ya. Ini saya kasih tanda ini biar tahu kalau ini uang gitu ya. Nah, saya kan butuhnya 7. Nah, tapi ingat kalau di dynamic programming dia tuh nyobain per stage gitu. Jadi emang sih butuhnya 7 gitu ya. Tapi saya mau lihat nih, kalau misalnya saya butuhnya 6 gimana? Kalau saya butuhnya 5, 4, 3, 2, 1 gimana gitu. Jadi dia akan punya solusi-solusi optimal per stage gitu. Makanya kemarin minggu lalu juga kita berbicara tentang yang apa namanya? Principle of optimality gitu. Itu artinya bahwa si dynamic programming itu di tiap stage ya, itu saya bisa meyakinkan bahwa solusinya optimal gitu. Jadi jawabannya itu bukan hanya untuk si 7 sebenarnya, tapi saya punya jawaban kalau misalnya $6 itu saya punya jawaban optimalnya juga. Berapa keping sih yang dibutuhkan kalau misalnya dia $6 gitu? Atau berapa keping sih yang dibutuhkan kalau dia $5 dan seterusnya sampai $1 gitu ya, sampai $0 gitu. Jadi karena dynamic programming ini jalannya
tiap stage. Ininya tiap stage ya, ini berarti kan apa ya, uang yang kita butuhkan ya. Saya bilangnya gimana ya? Uang yang dibutuhkan gitu lah ya. Kita kan butuhnya tadi $7 itu ya. Uang yang kita butuhkan. Nah, sementara yang ini adalah pecahannya ya kan ya. Denomnya gitu, pecahan dari. Jadi dia punya pecahan 1, punya pecahan 3, punya pecahan 4, dan punya pecahan 5 gitu ya. Ini mirip sama knapsack tapi agak berbeda gitu ya, karena dia biasanya disebutnya unbounded knapsack gitu, knapsack yang tidak dibatasi oleh, karena kan ininya bebas ya berapa aja jumlahnya gitu. Kalau knapsack itu kan tiap barangnya cuma satu dia ya. Jadi misalnya barang 1 ya udah 1, barang 2 cuma 2, barang 3 cuma 3 gitu ya kalau knapsack. Kalau ini enggak gitu. Oke. Nah, kalian tolong perhatikan, kalau knapsack kita kan pengennya, kita kan maksimasi ya, pengennya profit yang maksimum. Sementara kalau di sini nih kotak yang abu-abu itu, selnya itu isinya adalah jumlah minimum koin gitu. Jumlah minimum koin. Jadi kalau kayak tadi ya, misalnya ya, tadi 7 itu harusnya di sininya tuh jawabannya, tadi itu berapa ya? 2 ya? Harusnya jawabannya 2. Artinya apa? 2 itu adalah jumlah koin minimum yang saya butuhkan ketika saya punya semua pecahan ini, kemudian yang saya butuhkan adalah 7 gitu. Ya. Jadi yang di dalam kotak-kotak warna abu-abu ini, kalau kemarin knapsack kan maksimum profit. Nah kalau sekarang bukan maksimum profit, sekarang adalah minimum jumlah koin, gitu ya. Oke. Ini ya, saya tulis ini kan ya, jumlah minimum koin. Oke, gimana cara ngitungnya? Cara menghitungnya adalah, ini agak beda nih ya di bagian atas. Nah, kalau ini artinya uang, jadi gini, nah, kalau saya berada di posisi sini, anggaplah saya bilang I gitu ya, posisi I-nya ini 0 gitu ya, maka artinya adalah nggak ada pecahan gitu kan ya, jadi pecahannya nggak ada gitu. Ketika nggak ada pecahan, kemudian yang saya butuhkan adalah $0 gitu ya, ini kan $0. Yang saya butuhkan itu $0. Jadi saya nggak punya kebutuhan, uangnya juga nggak ada gitu. Kan uangnya nggak ada nih 0 gitu. Saya nggak punya kebutuhan dan uangnya juga nggak ada, ya udah gitu kan ya. Berarti berapa koin yang harus saya ambil? Ya saya nggak usah ngambil apa-apa, orang koinnya juga nggak ada gitu ya. Kan gitu. Kebutuhan saya nggak ada dan koinnya juga nggak ada, ya udah 0 gitu. Nah, tapi agak berbeda yang ke satunya. Kalau kemarin kan Repsa kan 0, 0, 0 semua gitu ya. Apa kira-kira seperti ini nih prinsipnya. Jadi kalau misalnya ini kan koinnya nggak ada nih ya. Jadi misalnya saya punya ruangan nggak ada nih, nggak ada koin, nggak ada ini misalnya meja lah ya, nggak ada nih di apa, nggak ada koin di atas meja. Nah kemudian tapi saya butuh $1 sebenarnya. Uang yang saya butuhkan tuh $1. Maka berapa banyak yang harus saya ambil? Nggak bisa kan? Tapi nggak bisa itu karena saya di sini nulisnya koinnya 0, itu saya kayak nulis gini loh. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 terus gitu ya, sampai berharap suatu saat dia akan mencapai kebutuhan saya, yaitu $1 ini gitu. Nah ini kan sampai kapanpun sebenarnya tidak akan terjadi kan, kalau 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sampai infinity gitu ya, itu nggak tahu kapan nyampe satunya gitu ya. Makanya ini saya tulisnya nggak 0 tapi saya simpannya sebagai infinity. Atau kalau kalian nanti diimplementasikan ya, itu tuh adalah suatu angka yang sangat besar gitu, di luar kebutuhan saya, pokoknya yang sangat besar. Jadi ini kalian nanti, ini semuanya begitu. Kenapa? Ya karena berlaku semua kan, nanti kalau 0 tambah 0 tambah 0 sampai infinity, sampai saya pengennya $2, $3, $4 ini. Jadi semuanya sampai infinity. Makanya di sini ditulisnya bukan 0 tapi adalah angka yang sangat besar. Ini biar ini sih ya. Jadi bedanya sama knapsack, kalau knapsack kan kemarin kalau pas kita dapat profit yang lebih besar, diganti ya isi selnya. Nah kalau ini nanti kalau dapat jumlah koin yang lebih kecil justru diganti gitu. Jadi kebalikannya. Kalau ada yang lebih kecil malah diganti. Gitu. Oke. Nah, I yang di sini udah selesai ya, yang 0 ya. Sekarang I-nya bergerak ke bawah. Sekarang I-nya di sini. Oke. Sekarang I-nya di sini. Nah, jadi koin yang saya punya di atas meja itu pecahan 1 gitu. Ini kan saya punyanya ini ya. Nah, sekarang yang 1 tuh saya punya gitu. Jadi kalau saya lagi berbicara di sini, yang saya lihat tuh cuman
yang ini aja gitu. Jadi saya cuma punya koin pecahan 1. Ini ada nih di meja sini ya. Oke, sekarang kita butuhnya berapa? Nah, kalau kita nggak punya kebutuhan tadi 0, mau ada koin 1, mau ada koin 3, mau ada koin 4, mau ada koin 5, sebenarnya saya nggak akan ambil apa-apa gitu. Karena kebutuhan saya 0. Gitu. Saya tidak akan ngambil apa-apa. Oke, oke, itu ya. Nah, sekarang kita ke yang kalau kebutuhan saya 1. Oke, jadi ini ada saya nih ya. Nah, kemudian saya tuh butuh gitu ya, gimana cara gambarnya? Saya tuh butuh, saya tuh butuh $1 gitu. Jadi ini ceritanya di otak saya gitu ya, di pikiran saya butuh $1 gitu. Ini ya, saya butuh $1. Nah, di meja koinnya adanya 1 gitu. Berarti berapa yang harus saya ambil gitu koinnya? Kan berarti yang saya harus ambil kan ya 1 aja gitu kan ya. Oh oke, ada 1, berarti saya ambil, kemudian saya ambil 1 koin gitu. Jadi kalau misalnya itu otak-atik di otaknya begitu. Kalau saya misalnya punya tas atau apa gitu ya, ya nggak usah lah ya, dipegang aja lah ya. Maka saya akan ambil 1 koin gitu. Maka di sini berapa jumlah koin yang harus saya ambil? Kan 1. Gitu. Oke. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita ganti nih. Namanya manusia keinginannya makin lama makin bertambah. Sekarang saya butuhnya 2 nih, $2 gitu. Kalau saya butuh $2 gitu ya. Kalau saya butuh $2, kemudian saya datang ke meja itu, si mejanya ya cuma ada 1 aja karena kan kita kan memang baru sampai sini gitu. Jadi cuma punya 1 aja di meja. Maka berapa koin yang saya butuhkan? Kan berarti 2. 2 koin 1 kan? Jadi ini saya punya satunya 2 nih. Oke, selanjutnya kalau misalnya saya butuh $3, maka kira-kira berapa koin yang saya butuhkan? Saya nanya ini, biar bukan saya aja yang ngomong. Kira-kira berapa dolar? Kira-kira berapa koin yang saya butuhkan minimal untuk memenuhi keinginan saya tadi $3, kebutuhan saya. 3, Bu. 3 ya, 3 koin ya. Kenapa 3 koin? Karena saya hanya punya sekantong pecahan 1 gitu. Jadi saya punya 3. Maka ini sebenarnya kan bisa nebak ya. Berarti ini pasti 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Oke. Kalau misalnya terlalu cepat, kasih tahu saya aja. Gitu ya. Dah ya. Nah, sekarang ganti kasus. Ganti kasus itu maksudnya Oke. Sekarang saya turun ke sini kan, I-nya udah selesai di sini tugasnya. Sekarang I-nya ke sini gitu. Nah, kalau I-nya ke situ, artinya sekarang ada tambahan koin baru nih. Tadi kan cuma pecahan 1 ya. Sekarang ada 1 dan 3 gitu. Jadi segini, sekarang segini. Nah, gitu ya. Berarti ada 1 sama ada pecahan 3 gitu. Jadi ada 2 kantong nih sekarang. Ada pecahan 1, ada pecahan 3. Jadi sama kayak knapsack ya. Pecahan 1 sama pecahan 3. Oke, nah sekarang kita mulai lagi gitu. Jadi ini I, misalnya yang ini apa ya? U gitu ya. Sekarang U-nya mulai dari 1 kan ya. Maka saya tadi kan keinginan saya adalah sekarang jadi $1 lagi. Nah, ketika keinginan saya $1, terus saya ngelihat di meja ada pecahan 1 sama pecahan 3, apakah dengan adanya pecahan 3 jadi ngaruh gitu ke saya? Kan enggak kan ya? Orang saya pengennya 1 kok gitu ya. Dengan adanya makhluk baru ini, pecahan baru ini masuk, tiba-tiba ada di atas meja gitu ya, kan tidak mengubah apapun sebenarnya. Karena yang saya butuhkan cuma 1 gitu. Maka itulah kenapa, oh ya udah, kalau gitu saya pakai solusi yang sebelumnya aja gitu. Solusi yang sebelumnya kan ini, gitu loh. Ini kan solusi sebelumnya. Waktu belum ada benda ini di meja, kan solusi sebelumnya kan saya kalau misalnya saya butuh 1, ya saya bawa $1 aja, gitu ya, 1 keping gitu ya. Ketika kebutuhan saya 1 gitu ya. Ini adalah solusi sebelumnya. Ketika mejanya masih cuman ada kepingan 1. Nah, ternyata dengan bertambahnya kepingan 3 gitu ya, pecahan 3 tidak 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 mengubah tidak mengubah solusi saya gitu. Maka kalau kayak gini ini disebutnya solusinya itu copy paste dari yang di atas gitu. Jadi saya pakai solusi yang sebelumnya yaitu 1. Begitu pula ketika kebutuhan saya 2 gitu. Sama aja, nggak ngaruh nih ada benda 3 sama aja. Solusi saya tetap seperti yang di awal tadi. Jadi ya udah 2 keping 1 aja gitu. Jadi ini ngambilnya dari atas juga kan ya, 2. Gitu ya. Nah,
Kemudian sekarang ketika 3 nih, nah sekarang kebutuhan saya 3 nih. Solusi sebelumnya gitu ya, solusi sebelumnya adalah saya pakai 1, 1, 1. Ini kan solusi sebelumnya nih ya. Ini adalah solusi sebelumnya di sini. Oke. Nah, sekarang ada kepingan baru nih, ada pecahan baru 3. Jangan-jangan bisa nih gitu kalau saya pakai gitu. Bisa nggak ya kalau saya pakai saya include yang baru gitu. Oke, kalau saya include yang baru gitu ya. Ini kan solusi sebelumnya ini kan. Nah, dia datang nih ke sini. Wah, ada pecahan baru nih gitu ya, yang 3 gitu ya. Coba bisa nggak ya saya pakai yang baru gitu kan ya. Maka bisa nggak nih pakai yang pecahan baru. Nah, kalau saya mau menginclude apa mau memasukkan pecahan saya yang baru ini pecahan ini saya mau masukkan, artinya kan saya harus apa ya istilah kata ini misalnya kalau ini dompet gitu ya, mengosongkan dompet saya supaya si 3 itu tuh bisa masuk ke dalam dompet saya gitu. Karena maksimalnya tuh dompetnya tuh cuma bisa $3 doang, karena kan kebutuhan saya $3. Jadi ketika ceritanya dompetnya cuma bisa maksimum $3 gitu ya, misalnya gitu. Bagaimana caranya saya ini ya berarti ini kan harus dikosongin. Kalau dikosongin itu baru saya bisa masukin si $3 ini gitu. Oke, satu keping $3. Nah, atau kalau di tabel ini kalau misalnya saya lihat itu sebenarnya saya mundur 3 kali. 1, 2, 3 gitu. Kan saya adanya di 3 ya tadi ya. Ini posisinya kan saya butuh 3. Jadi saya posisinya ada di sini. U-nya ada di sini. Maka saya mundur $3. Kalau kalian lihat ya, kalau saya mundur $3 itu kan sebenarnya 3 dikurangi 3 kan? 0 kan? Ya. Nah, tadi kan saya mau ngisi yang ini ya. Mau ngisi yang ini ya. Jadi di sini nih saya bimbang. Saya mau copy paste solusi yang sebelumnya atau saya mau ngambil pecahan baru gitu loh. Jadi dari atas atau dari sebelah kiri gitu ya. Mau ngambil solusinya dari atas atau dari sebelah kiri karena ada pecahan baru yang kayaknya bisa saya ambil. Jadi saya cobain pakai pecahan yang baru, kemudian saya harus mundur karena saya harus kurangi si kantong saya supaya si $3-nya. Karena kan kalau ini satu-satunya nggak dibuang kan jadi 6 dong, nggak boleh kan saya butuhnya cuma $3. Maka ternyata dia jatuhnya di 0 gitu. Maka ketika jatuh di 0, saya lihat nih, oke kalau misalnya saya 0, solusi sebelumnya apa sih? Oh 0 juga, berarti artinya saya hanya butuh si $3 itu plus 0. Plus 0 kan enggak, bukan apapun kan ya. Jadi saya akan pakai solusi yang cuma pakai satu aja. Nih ya, yang satu. Oke, sekarang mungkin agak mengawang-awang ya kenapa saya harus mundur 3 kali. Tapi kita lihat setelah ini. Oke, gitu ya. Jadi ingat-ingat ya, ini adalah solusi, ini dihapus. Untuk yang saya kotakin merah. Sekarang kita bergerak U-nya ke, saya ganti warna. Warna oranye. Warna oranye itu mirip warna biru. Oke, solusinya saya pindah ke yang 4 kan ya. Oke, jadi sekarang ada orang lagi ya, 4 gitu ya. Dia butuhnya 4 nih gitu kan ya. Butuhnya $4 gitu. Di solusi sebelumnya itu apa sih ini? Kalau mau lihat solusi sebelumnya itu di atasnya ya. Pas di atasnya itu solusi sebelumnya. Itu dia bawa ini loh apa? Tuh, bawa $4 satu kan karena sebelumnya nggak ada $3 gitu. Nah, sekarang dia mau ngambil solusinya nih ketika ada benda baru, ada pecahan baru, saya mau ngambil solusi sebelumnya yang tadi solusi sebelumnya tuh ini dompet saya isinya ada 4 keping pecahan satu atau saya mau mempertimbangkan si pecahan baru ini gitu. Nah, kalau saya mau mempertimbangkan pecahan baru ini ya, si 3-nya ini mau saya ambil gitu ya. Saya masukkan ke dompet, maka seperti tadi saya harus mengosongkan 3 kan. Karena yang saya ambil kan 3. Jadi saya harus ngosongin 3 gitu. Nah, sama kayak tadi saya mundur lagi nih. 1, 2, 3 gitu. Mundurnya 3 juga sama. Karena yang saya ambil kan 3 gitu ya. Jadi saya mundur 3 tuh bukan gara-gara ini ya, tapi gara-gara yang saya ambil adalah pecahan $3. 1, 2, 3 berarti sekarang saya posisinya ada di mana? Posisinya ada di sini, di 1. Kalau tadi kan di 0. Ya, posisinya ada di 1. Nah, kita akan lihat posisi 1 itu solusi optimal sebelumnya apa sih gitu. Solusi optimal sebelumnya itu sebelum ada makhluk 3 ini ya. Berarti ada apa? Ini loh 1. Jadi katanya kalau kebutuhan saya itu 1, maka saya itu
minimal harus punya 1 koin gitu, nggak bisa 0, pasti minimal 1. Gitu. Jadi artinya ininya dikurangin, masih nyisa 1 di situ gitu. 3-nya masuk ke sini. Gitu. Gitu ya. Maka ternyata solusi optimalnya coba dibandingin sama yang tadi. Ini kan 2 nih, cuma 2 keping. Sebelumnya berapa keping? 4 keping. Oh, berarti saya mendingan ngambil solusi dari sebelah sana gitu ya. Jadi yang solusi sebelumnya kan tadi 1. Yang ini gitu ya. Oke, berarti ini saya berarti jadi 2 gitu. Gitu ya. Yang ini nih 2 gitu. Oke, jadi diingat-ingat yang ini yang biru. Saya ganti lagi warna hijau. Satu lagi yang ini, yang 5. Oke, sekarang saya pengen tahu nih di sini gitu. Oke, maka saya datang dengan saya punya keinginannya, yaitu saya pengen $5 gitu ya. Solusi sebelumnya apa? Solusi sebelumnya adalah 5 gitu. Saya punya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Karena sebelumnya kan nggak ada pecahan selain 1 ya. Jadi dompet saya isinya ini. Maka saya datang lagi ke meja ini gitu ya. Ngelihat ada pecahan baru lagi gitu ya. Ada pecahan baru nih 3. Nah, maka saya bisa nggak ya ambil 3 ini atau saya mau pakai solusi yang sebelumnya ya? Cobain gitu ya, mumpung bisa nih kan ya. Maka saya akan ambil pecahan 3, saya mau masukkan ke sini gitu. Nah, tapi sama seperti tadi, saya harus menghilangkan 3. Nilai 3 di dalam kantong saya gitu. Gimana caranya? Caranya kan tadi saya di sini ya, berarti saya mundur lagi 3. 1, 2, 3. Ya, berarti sekarang saya ada di posisi 2 gitu ya. Nah, di posisi 2, saya akan lihat solusi sebelumnya itu yang mana. Karena ini bisa lebih dari 1, sebenarnya saya ngelihatnya ke sini sih ya. Tadi salahnya saya bukan di sini. Jadi di sini gitu. Oh, solusi sebelumnya ternyata 2 gitu ya. Berarti saya harus bawa 2 koin gitu di solusi sebelumnya. Ya udah, berarti yang 2-nya saya tetap bikin 2, kemudian yang ininya jadi masuk nih 3. Berarti ada 3 koin sekarang. 3 koin dibandingkan dengan 5 koin, kan lebih kecil 3 koin ya, lebih sedikit 3 koin. Maka saya akan pilih 3 koin saja. Ya. Boleh. Silakan. Yang keras-keras. Gitu ya. Nah, ini kalau kalian bisa nebak sih, ini sebenarnya nanti bakalan apa? Ini kan 1, 2, 3. Nah, kalau kalian jadi nebak-nebakan, oh ini berarti ini 4, ini 5. Nah, enggak juga gitu ya. Tadi katanya 1 lagi ya, saya lupa. Ini agak spesialnya. Yang 6 ini agak spesial, karena dia kelipatan 3. Oke, sekarang ada 1 orang lagi. Dia keinginannya adalah $6 gitu ya. Nah, kemudian kalau solusi sebelumnya itu ada 6 keping kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ada 6 keping dia punya. Nah, kemudian dia datang lagi ke meja ini, ternyata sekarang udah ada keping baru gitu ya, pecahan baru. Maka saya akan pengen coba nih dia gitu. Saya mau ngambil solusi sebelumnya, yaitu 6 keping dibandingkan gitu ya. Atau saya mau ngubah solusinya dengan cara memasukkan si keping yang baru tadi, yang 3 tadi gitu ya. Coba dong kalau misalnya 3 gitu ya, saya masukin ke sini gitu ya. Maka sama seperti tadi, saya harus mundur 3 kali gitu ya. Udah terlalu penuh. Saya harus mundur 3 kali, berarti posisinya kan dari sini ya, dari 6 ya, karena kan kebutuhan saya tadi 6. 3 kali, 1, 2, 3. Oke, berarti saya akan jatuh di daerah ini, di daerah yang sini gitu ya. Karena sisanya kan berarti 3. Nah, yang harus dilihat yang mana gitu? Yang harus dilihat yang mana? Yang harus dilihat adalah yang sejajar sama dia. Jadi beda ya sama yang knapsack. Kenapa beda? Karena kalau knapsack dia bendanya itu cuma boleh 1. Kalau ini bendanya bisa berkali-kali. Si angka 3-nya kan koinnya bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali gitu ya. Kayak tadi si 1 ini bisa sampai 6 kali, bisa sampai 7 kali gitu. Jadi dia bisa berkali-kali. Makanya saya harus lihat di baris yang sama. Jadi setelah saya dapat kolomnya, maka saya lihat nih di baris yang sama, kan ini ya. Ini kan ya. Oh, ternyata gitu ya. Ternyata kalau misalnya 3 gitu ya. Kalau misalnya apa? Solusi optimalnya 3 itu katanya cukup 1 koin aja gitu. Jadi artinya setelah dikurangi tadi ya, saya cuma butuh 1 koin aja di sini gitu. Saya nggak akan bicara dulu ya itu koin apa ya, tapi kalian kan harusnya udah bisa nebak. Jadi ini katanya solusi optimal
kalau saya kebutuhan saya 3, maka solusi optimalnya saya bisa pakai 1 koin aja katanya. Oke, ada 1 koin di sini karena kita nyontek solusi optimal dari yang 3 ini, plus saya memasukkan yang barunya gitu, yang 3 tadi gitu. Artinya saya punya 2 koin gitu. Ya. 1 koin misterius gitu ya. Nah, kalau kalian ingat, solusi yang saya kotakin merah ini itu adalah yang ini kan tadi. Iya nggak? Ini kan tadi saya minta ingat-ingat ini ya. Ingat-ingat ya, solusi yang di kotak ini, kotak merah ini solusinya tadi ini, solusi optimalnya. Nah, kalau kalian lihat kan saya cuma punya 1 koin ya di solusi optimal, yaitu koin 3. Gitu. Jadi ini sebenarnya koin 3. Gitu. Kemudian saya masukin lagi koin 3. Jadi cuma 2 koin. Jadi ini bukan 1, 2, 3, 4 kayak yang sebelumnya, karena koinnya beda. Ini sebenarnya ini 2. Gitu. Gitu ya. 3, 4. Memang yang 7 hilang ya. Oh, yang 7 saya nggak itu gitu. Oke. Jadi begitu ya kira-kira ya. Nanti yang 7 juga sama begitu gitu. Yang 7 gitu ya, nanti dia akan ngecek solusi saya sebelumnya kan 7 koin 1 ya, 1 ada 7. Nah, sekarang ternyata ada pecahan 3, maka dia akan mundur 3, 1, 2, 3, maka dia akan berada di ini yang 4 ini gitu. Ketika dia berada di 4 itu, maka kita lihat nih solusi optimalnya yang mana ini. Ternyata 2 gitu. Solusi optimalnya katanya kalau misalnya saya punya kebutuhan 4 itu adalah 2. Ya. Jadi nanti saya kalau misalnya yang 7 gitu ya, kalau keinginan saya 7, maka si tas saya itu, dompet saya itu berarti harus isinya tuh ada 2 plus yang $3 yang baru saya masukkan gitu. Jadi ada 3 keping gitu ya. Maka nanti ini hasilnya ini 3 keping. 3, 2, gitu. Oke, saya stop sampai di sini dulu. Oke, mana tadi? Tadi ya, sekarang kita kan gerak, saya lanjutkan ya. Tadi sekarang kita gerak I-nya ke 4 kan ya. Tadi kan terakhir udah di 3 nih udah ya. Sudah terisi semua gitu ya. Kemudian yang bagian atas ini saya tuh kenapa bikin begini supaya untuk menggiring kalian untuk membuat formula nanti akhirnya gitu ya. Nah ini berarti tadi apa namanya? Oh ini kebutuhan kita ya. Kita sebut aja K gitu ya, kebutuhan gitu ya, K. Sementara I ini ya apa namanya si pecahannya itu gitu. Bisa sebenarnya namanya bisa P, bisa apa gitu. Nah tadi kan cuma ada 1 ya. Sekarang saya punya 1, terus saya punya sekantong yang 3 tadi gitu kan ya. Nah dengan solusi optimalnya tadi di sini udah kan ya 1 sama 3. Nah sekarang ditambah lagi nih karena kan kita injak sini ditambah lagi ada pecahan 4 gitu ya baru gitu. Nah oke. Nah sekarang kalau misalnya tadi K-nya kebutuhan kita adalah $1, maka saya nggak usah ngulangin ya. Saya tidak akan berubah gitu ya solusinya karena dengan kehadiran 4 itu kalau tadinya $1 ya udah dia pasti akan pakai solusi yang sebelumnya gitu. Kalau kebutuhan kita 2 juga kita pasti akan pakai solusi yang sebelumnya. Kalau kebutuhan kita 3 juga dengan keberadaan 4 itu tidak akan mengubah apa-apa gitu kan ya karena kebutuhan saya cuma 3 maka saya akan pakai solusi sebelumnya yang 1. Oke. Nah, sekarang kalau solusi saya 4 kebutuhan saya 4 gitu. Maka mungkin ada harapan kan ya bisa jadi saya bisa ngeganti ini gitu. Solusi sebelumnya adalah 2 gitu. Jadi gini. Saya mau menggambarkan solusi sebelumnya dulu. Jadi dia kebutuhannya 4 gitu ya, kebutuhannya $4 gitu ya. Nah, kemudian solusi sebelumnya adalah 2 gitu ya. Jadi kalau saya punya ini dia punya dompet gitu ya. Ternyata solusi sebelumnya itu dia bawanya 2 keping gitu ya. 2 keping itu apa aja sih? Sebenarnya kita bisa nebak ya di sini ya. Kalau misalnya 4 berarti sebenarnya dia solusi sebelumnya itu ini 3 sama 1 kan ya. Karena kan sebelumnya dia cuman kenal ada pecahan 1 dan pecahan 3. Nah sekarang pas dia datang lagi gitu ya ke mejanya, oh ternyata ada pecahan baru nih gitu ya. Nah saya anggap ini saya nggak hapus ya. Jadi saya bikin 1 orang lagi aja dia. Ini orang yang masa sekarang, ini masa lalunya nih, masa lalunya yang saya kotakin ini. Dia sama kebutuhannya masih 4 juga, tapi ini adalah yang masa sekarang. Maka kita lihat nih gitu ya.
maka saya akan pakai, oh ada pecahan baru nih 4 gitu. Maka saya coba masukkan ke sini gitu. Oke, ketika saya masukkan 4 sebagai apa, di-include-kan ke dalam solusi saya yang baru gitu ya, saya masih punya space nggak sih di dompet? Nggak punya kan ya? Makanya sebenarnya ini nih kalau saya bagi 2 gitu lah ya. Jadi ini adalah solusi yang sebelumnya gitu ya. Kemudian ini ada 4 nih yang solusi yang baru saya masukkan. Maka yang harus saya lihat adalah solusi optimal ketika saya masukin 4, kebutuhan saya 4, berarti kan ini sisanya 0 gitu kan ya. Makanya ketika di sini, di posisi sini, saya mundur tadi karena yang saya masukkan adalah koin 4, maka saya mundurnya 4. Kalau sebelumnya kan yang saya masukkan koinnya 3, makanya saya mundurnya 3 gitu. Maka ini saya mundur 4 gitu. 1, 2, 3, 4 gitu. 4 berarti saya ada di baris yang 4 ini ya, di baris yang 0 ini ya. Nah, kemudian lihat karena tadi yang saya cari yang ini, berarti saya lihat nih, oh solusinya ternyata solusi optimal ketika kebutuhan kita 0 adalah 0 gitu ya. Artinya di sini saya nggak ngambil keping apa-apa. Jadi artinya saya di sini cuma punya 1 keping. Oke, gitu ya. Saya lanjutkan lagi yang mana ya? Oke, saya lanjutkan langsung saya lompat ke sini ya. Saya langsung lompat ke sini. Oke. Saya langsung lompat ke yang G, oke. Nah, yang G itu di solusi masa lalunya gitu ya, ini lihat ya. Di solusi sebelumnya saya nyontek pakai ini aja. Di solusi yang sebelumnya itu dia kan kebutuhannya 7 ya, kebutuhannya 7 gitu ya, kebutuhannya 7, ini juga 7. Nah, waktu kemarin gitu ya, waktu sebelum ada pecahan 4, dia kan butuhnya 3 koin gitu. Jadi dia bawa 3 koin nih gitu. Nah, ini sebenarnya kita bisa nebak juga kan ya, koin apa aja. Nah, koinnya itu 3, 3 sama 1 ya. Karena kan 7, 3, 3 sama 1. Sebenarnya walaupun sebenarnya saya tuh nggak butuh tahu sih isinya sebenarnya 3, 3, 1 atau berapa. Pokoknya 3 koin aja gitu ya. Untuk tahu isinya apa nanti aja lah belakangan gitu. Tapi sebenarnya pokoknya saya butuh 3 koin untuk memenuhi kebutuhan saya yang $7 ini. Gitu. Nah, sekarang kan ada pecahan baru nih ya. Nah, coba deh gitu ya. Jadi dompet saya ini itu saya bagi 2 gitu. Yang ini adalah apa ya? Solusi optimal yang sebelumnya, tapi yang sebelumnya itu bukan yang sebelumnya ini ya. Kita lihat dulu. Sekarang solusi optimal yang sekarang saya mau ngebandingin nih. Ini yang masa lalu ya, yang masa lalu ya, ini yang sekarang. Saya masukkan yang baru 4 gitu ke sini. Gitu kan ya? Saya masukkan nih 4. Maka sama seperti sebelumnya saya harus mundur 4. Kenapa saya harus mundur 4? Karena kan ini kan totalnya 7 gitu ya. Totalnya kan 7 gitu ya kebutuhan saya. Nah, saya sudah penuhi 4 gitu. Artinya kan di sini saya masih ada apa? Istilahnya masih ada space atau saya masih ada kebutuhan $3 lagi kan. Karena ini saya udah pakai 4 gitu ya, sudah dipenuhi oleh yang 4 ini. Maka saya masih ada sebenarnya space untuk kebutuhan saya 3 lagi. Makanya dia mundur 3. Dia mundur 4, sorry. Karena ini kan dikurangi 4 ya, karena sudah terpenuhi 4-nya. 1, 2, 3, 4 gitu. Karena si 4-nya sudah terpenuhi oleh si 4 keping itu, yang 1 keping 4 pecahan 4. Nah, dia akan jatuh di 3 sini gitu. Ya, di kebutuhan 3. Dan itu matching kan dengan kebutuhan sisanya dia gitu. Dia tuh pengen tahu nih, kalau kebutuhan saya 3, solusi optimalnya berapa koin sih gitu. Paling sedikit kalau kebutuhan saya 3, saya paling sedikit tuh harus nukarnya berapa koin sih. Nah, kan ngelihatnya adalah di solusi optimal ketika kebutuhan saya 3 gitu. Jadi bukan lihat yang ini sebenarnya. Tapi saya nyontek sama yang kemarin itu sebelumnya, kalau misalnya kebutuhan saya 3, terus koin yang tersedia adalah ini gitu ya. Itu tuh berarti saya harus butuh berapa koin sih gitu buat memenuhi keinginan saya itu gitu ya, kebutuhan saya itu. Maka kita lihat nih, tadi kan 3 ya. Tadi kan kita posisinya nyarinya di sini ya. Berarti kan di sini nih, perpotongannya kan di sini. Perpotongannya kan di sini. Ya. Oh, ternyata 1 gitu. Ternyata saya butuh 1 koin di sini untuk memenuhi kebutuhan saya yang 3 tadi sisanya ini. Ya, jadi ini 1 koin, ini 1 koin. Jadi kan totalnya 2 koin kan ya. Sebenarnya saya tidak perlu tahu ini koinnya koin apa sih. Walaupun saya bisa nebak kalau kayak gini ya berarti 1 koin 3 gitu kan ya.
Tapi ya nggak apa-apa, pokoknya 1 koin, terus kita hitung ini butuh berapa koin nih kalau yang di solusi baru ini ya. Ketika include gitu ya istilahnya, memasukkan yang apa pecahan baru nih, saya berapa nih? 2 gitu, 2 koin. Sebelumnya kalau sebelumnya 7 juga kan, sama-sama 7, oh sebelumnya ternyata 3 koin gitu ya. Berarti lebih sedikit yang mana? Karena kan tujuan kita yang sedikit gitu ya. Nah, karena sedikit, maka saya akan pakai solusi yang baru gitu. Jam 6. Oke, jadi saya akan pilih ya. Jadi saya tidak akan memilih mengambil solusi yang lama ini, tapi saya akan mengisinya dengan yang baru gitu, yaitu dengan menginclude pecahan yang baru. Gitu kira-kira. Oke. Gitu ya. Jadi ini A2 gitu. Nah, sekarang saya tanya nih, yang E sama yang F sama yang H sama yang I, J, K, L, M, N, kira-kira berapa isinya? Coba boleh ngomong langsung boleh, atau ditulis di chat ya, biar bangun. Itu udah waktu-waktunya deket lagi sebentar lagi buka di soalnya ya. Coba silakan dilihat E-nya apa, F-nya apa, H-nya. Mungkin kalau yang ini sih nggak usah ya, ini saya tulisin aja nih. Ini 1, 2, sekarang ini sampai 5 harusnya nggak berubah. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 aja tuh. E, F, L, M, N. Coba. Oke. Nisa, E-nya 2 katanya. Saya tulis aja dulu ya, E-nya 2. E-nya 2. Oke, lanjut sekalian aja. Oke, Helmi, F-nya 2, E-nya 2, F-nya 2, F-nya 2, L-nya 1, M-nya 2, N-nya 2. Oke, kita lihat ya. Pertama kita lihat dulu yang di atas yang E gitu. Dia kenapa 2? Karena ini ya, dia kan 5 kan ya. Dia butuhnya 5, kemudian solusi sebelumnya adalah sebenarnya 3 gitu ya. Solusi sebelumnya tuh 3. Nah, untuk yang kebutuhan 5 tuh solusinya 3 gitu. Nah, sekarang saya butuh apa? Saya butuhnya cuma 5 juga. Cuma saya pengen ngebandingin nih mau pakai solusi yang lama atau mau menginclude ini gitu. Menginclude yang itu kan 4 itu kan di sini gitu ya. Maka saya harus mundur 4 gitu ya. Saya harus mundur 4, betul. 1, 2, 3, 4. Maka saya sisanya kan di sini sebenarnya ada kebutuhan saya yang belum terpenuhi, yaitu 1 gitu kan ya. 1 ini kan belum terpenuhi. Nah, maka saya ngintip aja. Oh, dia kan saya mau nyari yang mana tadi? Yang ini berarti ya. Oh, berarti sebelumnya tuh solusi optimalnya berapa sih? Oh, ternyata 1 sebelumnya solusi optimalnya. Berarti ini harusnya ada 1 keping. Yang entah kepingnya berapa, saya sebenarnya nggak perlu tahu juga. Yang jelas ini saya 3 keping, yang ini 2 keping. Oh, berarti lebih ini lebih bagus 2 kan ya gitu ya. Oke. Nah, oke, yang sebelumnya yang ini yang sesudahnya yang F itu kebutuhannya 6 gitu ya, kebutuhannya 6. Salah. Oke, ini kebutuhannya 6, totalnya katanya 2 keping. Dia cuma butuh 2 keping gitu yang sebelumnya kan ya, lihat atasnya nih ya. Nah, sekarang saya pengen pakai solusi yang baru gitu ya. Solusi yang baru. Oke. Kebutuhannya 6 kan ya, sama-sama 6. Ini solusi yang lama. Solusi yang baru saya memasukkan si 4, masukin ke sini. Nah, kemudian saya kurangin 4 kan, si 6-nya ya. Berarti kan 1, 2, 3, 4. Jatuhnya ada di 2, berarti sejajar sama ini. Nah, ini katanya saya butuh 2 untuk memenuhi sisa 2 yang tadi. Gitu kan, 4 sudah terpenuhi. Maka saya butuh 2 keping nih gitu di sini. Oke. Saya butuh 2 keping di sini. Nah, ini kan kalau saya butuh 2 keping di sini, ini jadi berapa? Jadi 3 malahan gitu. Ya udah, saya mendingan pakai solusi lama aja yang 2 karena dia lebih sedikit.
Solusi yang lamanya 3 ya? Sorry. Benar. Yang 6, oh enggak, yang solusi lamanya 2 benar. Solusi lamanya yang ini ya, yang ini kan ya, solusi lamanya kan 2 gitu. Ternyata kalau saya pakai yang 4 gitu ya, pakai keping yang baru, saya malahan nanti butuhnya 3 gitu. Jadi daripada saya pakai yang baru, ya saya pakai solusi lama aja. Makanya ini nggak jadi 3, tapi tetap 2 gitu ya. Beda ya sama knapsack ya, kita ambilnya yang paling kecil di sini. Gitu. Nah, kemudian kalau tadi yang jawab yang mana lagi? Yang ini ya, yang L. Yang L itu, nah kalau kalian lihat ini udah pindah baris nih. I-nya udah bukan di sini, tapi I-nya pindah ke sini. Maka sekarang yang di meja udah lengkap nih semuanya gitu ya. Ada apa namanya pecahan 5 nih yang baru nih sekarang pecahan 5. Nah, berarti ya sama seperti tadi gitu ya. Saya akan melihat solusi saya sebelumnya apa dibandingkan dengan solusi baru kalau misalnya saya memasukkan si pecahan 5 gitu ya. Tadinya kan nggak ada pecahan 5. Oke, jadi yang ini ya, yang ini kenapa dia jadi 1 gitu ya. Ya lihat aja dia kebutuhannya 5 gitu ya. Kebutuhannya 5, terus kalau sebelumnya nih ya, yang sebelumnya di atasnya dia berarti ya, dia ternyata katanya solusi optimalnya 2 gitu ya. Nah sekarang ada ini nih, ada pecahan baru nih. Coba ya, kita bisa nggak ya masukin nih si 5 gitu ya ke sini gitu ya, masukin nih pecahan barunya. Maka kebutuhan saya kan tinggal 0 sebenarnya kan, karena ini sudah terpenuhi di sini. Atau ya tadi mundur 5 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ketemunya kan di 0 sini. Maka saya akan ke bawah, terus lihat nih di sini. Oh, ternyata memang saya butuh 0 koin gitu ya. Ini alias nggak ada. Gitu. Jadi ini sama dengan 1 keping aja saya butuhnya. Sementara yang ini kan tadi dua koin gitu ya, 2 keping. Oh, berarti lebih mendingan saya ngambil yang pecahan baru itu. Jadi makanya ini saya pilih 1 karena lebih sedikit daripada sebelumnya 2. Gitu ya. Nah, kemudian yang sisanya sama ya ini ya, nggak ada yang berubah ya, 2 semuanya. Jadi kira-kira ya sama lah ya gitu. Oke. Maka jawabannya seperti itu. Maka saya bisa bilang bahwa tadi kan problemnya apa sih? Saya butuh yang saya butuhkan adalah $7. Kemudian keping yang saya punya pecahannya adalah 1, 3, 4, 5. Maka berapa keping minimal yang saya perlukan gitu ya untuk saya mendapatkan memenuhi si $7 itu. Oh, ternyata cuma 2 keping juga udah bisa kok. Nah, itu udah yang paling minimal. Tidak mungkin ada yang lebih minimal dari itu. Kalau kalian masih ingat slide tadi sebelum kita break, itu kan kelihatan ya kalau misalnya solusi optimalnya memang 2 keping gitu. Sementara kalau pakai greedy dapatnya 3 keping gitu karena kita ambil yang besar duluan. Nah, ternyata kalau pakai dynamic programming itu dia dapatnya sama tuh 2 juga gitu. Berarti kan optimal gitu ya. Nah, sekarang coba saya mau sekarang ya kalau misalnya jadi capture 1 layar. Bentar. Kalau misalnya yang ditanya tuh bukan cuma jumlahnya saja, tapi oh kalau gitu keping apa saja sih yang dibawa gitu ya? Gimana cara lihatnya gitu ya? Saya coba salin di sini. Tadi ini 0, 0, 0, 0, 0. Harusnya saya punya jawaban nih. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini 1, 2, 1, berapa tadi? 1, 2, oh 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Terus yang terakhirnya itu 1, 2, agak lambat papan tulisnya. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, terus kesananya 2 semua. Ini juga 2, 2, 1 gitu ya. Atau pakai 5, ini sisanya ini harusnya sama. Oke. Mudah-mudahan saya nggak salah copy, saya nggak salah nyalin gitu ya. Ya sekarang kita lihat. Oke, berarti kan ini adalah seperti biasa ada di paling kanan bawah gitu ya. Di kanan bawah bahwa bener loh ternyata kita cuma butuh 2 keping nih kalau misalnya saya punya
tadi kebutuhan 7, kemudian saya punya 1, 2, 3, 4 jenis pecahan. Oke, kalau gitu 2 keping itu pecahan apa aja sih gitu kan ya? Jadi kan kebutuhan saya tadi 7. Oh, ternyata katanya saya cuma butuh 2 keping. 2 keping ini apa aja sih? Nah, cara lihatnya gimana? Cara lihatnya adalah pertama kali saya lihat di sebelah sini gitu ya. Maka saya akan lihat dia itu apa ya? Jumlahnya 2 keping itu gara-gara dia gitu ya. Gara-gara dia atau gara-gara dia tuh maksudnya gara-gara ini kan yang satu baris gara-gara saya ngambil keping pecahan 5 atau jangan-jangan sebenarnya dia tuh sebenarnya ngambil solusi yang sebelumnya gitu loh. Nah kita lihat nih ke atas gitu kan, pas ke atasnya nih, lihat nih ke atasnya. Oh ternyata di atasnya sama 2 keping juga. Berarti artinya jumlah 2 keping di sini ini bukan karena saya ngambil 5 gitu. Karena jawabannya sama yang di atas. Kalau beda kan pasti saya berubah gitu angka. Oke. Udah ya. Oh, berarti 2 itu bukan karena saya ngambil 5, tapi mungkin karena saya ngambil keping yang di atas ya, pecahan yang di atas. Maka saya akan ke atas. Ketika lihat di atas, mungkin 4 kali ya gitu ya yang diambil. Nah, sama seperti tadi, tunggu dulu, kita harus cek juga di atasnya lagi. Jangan-jangan itu 2 itu emang rentetan gitu kan, bisa jadi 2, 2, 2, 2, 2. Nah, kayak ini nih, misalnya kayak ini kan. Ini kan dari atas ini udah 2 tuh, 2, 2, 2. Jadi saya harus ngecek terus sampai dia berubah. Nah, ketika dia ngecek di sini, ngintip di atasnya, oh ternyata berubah. Yang di atasnya tuh 3 lebih besar. Berarti benar nih, benar. Kenapa dia 2? Itu karena saya ngambil keping pecahan 4. Gitu ya. Maka benar nih, berarti 4 nih yang diambil. Gitu. Karena atasnya beda. Nah, kalau knapsack itu maka saya akan meninggalkan baris ini langsung otomatis. Kenapa? Karena tidak mungkin 4 itu diambil 2 kali. Tapi kan kalau di dalam kasus yang ini ya, kasus coin change ini mungkin aja 4 itu diambil lebih dari sekali. Gitu. Makanya saya nggak boleh meninggalkan baris itu dulu. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah, oke, 4-nya sudah terpenuhi kan. Berarti saya masih ada kebutuhan 3 lagi dong. Ya enggak? Maka saya akan mundur 4 kali, gitu ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Maka kan bisa dilihat ya bahwa kebutuhannya masih ada tersisa 3. Nah, ketika kebutuhannya tersisa 3, maka saya akan ada di kolom ini dan ingat tadi barisnya adanya di sini kan ya, barisnya di sini gitu. Kita nggak boleh bergerak dari sini gitu. Maka saya dapatkan kotak yang ini nih. Katanya, kalau kebutuhan saya 3, saya koinnya cuma butuh 1. Nah, sekarang pertanyaannya, butuh 1 koin itu apakah yang saya ambil tuh koin 4 ini juga gitu. Saya nulis koin 4 sekali lagi gitu. Atau bukan. Nah, sama seperti tadi langkahnya. Saya harus cek dulu dia tuh 1 di sini tuh gara-gara saya ngambil 4 atau gara-gara saya ngambil di atasnya gitu. Jadi kita harus ngecek lagi pas di atasnya ini. Oh, ternyata 1 juga. Berarti kan sama tuh. Karena sama, maka berarti solusinya bukan karena saya mengambil lagi keping 4, pecahan 4, tapi karena solusi optimal di atasnya. Mungkin gitu ya. Oke, berarti bukan karena ngambil ini. Maka saya ke atas, oh mungkin karena ngambil 3. Gitu. Nah, itu juga saya harus cek lagi. Jadi nggak semerta-merta langsung naik 1, terus langsung diambil ya. Tapi saya ngecek lagi ke atas, apa benar nih 1 ini nih karena saya mengambil koin pecahan 3 gitu. Jangan-jangan ini adalah copy paste dari solusi optimal sebelumnya di atas. Pas saya lihat ke atas ternyata beda, di atas 3. Yang sekarang posisi saya kan 1. Oh, berarti benar nih. Karena sebelumnya 3 gitu. Solusi optimalnya. Sekarang ternyata saya lebih optimal 1. Berarti saya tuh 1 gitu ya, dapat keping 1 itu karena saya ngambil keping pecahan 3 gitu. Maka oke nih diambil 3 nih. Maka 3-nya disimpan di sini. Apakah saya berhenti? Karena saya udah tahu, wah ini udah bener nih totalnya 7 gitu ya. Enggak, kita nggak berhenti di situ biar konsisten. Maka saya akan melakukan apa? Oke, yang 4 sudah terpenuhi, 3 sudah. Ini kan 3-nya tadi kan kita mengejar yang 3-nya sudah terpenuhi belum? Maka saya mundur 3 lagi kayak tadi kan ketika kita ngambil keping 4 saya mundur 4 ya. Nah, sekarang kita dapat keping 3 ya kita mundur 3 gitu. Kan tadi posisinya di sini 1 2 3 gitu. Maka ternyata kebutuhan kita jadi 0 kan ya. Ya kalau misalnya ini 3 gitu ya berarti ini kebutuhannya 0 gitu. Nah, kebutuhan 0, kita lihat. Tadi kan kita ada di posisi mana? Kita ada di posisi sini kan ya. Di posisi sini ya, lajur yang saya kasih highlight. Tadi kan kita ada di posisi yang sini kan ya. Tadi kan ngambil. Nah, sekarang kita ada di kolom yang ini karena kita mundur 3.
Maka kalau kalian lihat, saya coba dong lihat optimalnya berapa. Oh ini nih. Ternyata optimalnya adalah 0 katanya. Nah, kalau optimalnya 0, apakah 0 itu gara-gara, biar konsisten ya, apakah 0 itu gara-gara saya ngambil keping yang di samping sini? Oh, sama kayak tadi, cek dulu di atasnya. Sama nggak di atasnya? Nah, ketika cek di sini, di atasnya sama kan ya? Karena sama, oh bukan. Berarti dia kayaknya mungkin bukan karena ngambil ini. Mungkin karena ngambil ini gitu. Karena dia 0 dulu. Nanti dulu gitu kan ya. Jadi saya cek lagi gitu. Apakah 0 di sini gara-gara si satu atau jangan-jangan gara-gara di atasnya? Oh ternyata di atasnya masih sama juga 0 kan ya. Jadi saya loop sampai ke 0 di atas. Kemudian ini berarti bukan gara-gara satu nih gitu. Nah ketika 0 di sini kan udah mentok ya. Karena udah mentok ya udah berarti ya pasti gara-gara dia gitu. Gara-gara dia maka saya lihat kepingnya keping apa? Keping 0. Nah keping 0 kan sebenarnya sesuatu yang tidak ada gitu kan ya. Jadi oke, berarti solusinya adalah ini gitu. Kalau tadi saya bisa langsung dapat bahwa yang saya butuhkan untuk memenuhi kebutuhan saya yang $7 adalah 2 keping. Sekarang saya bisa menyebutkan bahwa si 2 keping itu adalah 1 keping uang pecahan 4 dan 1 keping pecahan 3. Itu caranya ya. Jadi apa namanya? Jadi begitu cara mendapatkan sifat 3. Nah, terus formula umumnya gimana dong buat ngisi satu kotak ini gitu ya? Coba kita pikirkan sama-sama. Saya kontrol Z aja lah ya, biar saya bisa nulis lagi. Nah, kalau di papan tulis bisa kontrol Z, kalau di PowerPoint nggak bisa. Cuman, ada. Nah, cuman kalau kelebihan begitu, semua aja. Oke, sebentar. Udah saya salah pencet. Ini karena laptop saya udah lama nggak di reset nih, jadi lambat banget. Saya keluar dulu, terus saya masuk lagi. Oh, ternyata di sini. Saya akan bikin di samping sini supaya kelihatan. Jadi ceritanya saya pengen bikin ini apa formula umum untuk mengisi satu kotak sel ini gitu. Karena kan saya pasti nanti bakal butuh ini satu ini dua ininya 3 ini 4 2 1 5 3 2 1 6 2 7 3 2 2. Oke. Jadi kalau misalnya ini namanya apa ya? Namanya A aja lah ya. Saya biasanya senangnya nama arraynya A. Kemudian yang tadi ini namanya I kan ya. Kemudian ini misalnya namanya apa sih ya? Tadi kebutuhannya K gitu ya. Maka pertanyaannya adalah kalau gitu saya kalau misalnya mau tahu A, I, K gitu ya. Itu koinnya apa? Berarti ada berapa koin gitu. Jadi jawabannya tuh apa gitu, rumusnya apa. Nah, tadi kalau kalian ingat ya, misalnya isi ini gitu ya. Isi ini adalah kita mencari minimum gitu ya. Minimum di antara apa? Solusi sebelumnya gitu ya. Previous solution gitu ya. Dibandingkan dengan current gitu ya, current solution gitu. Oke. Gitu ya. Jadi cari yang mana yang jumlah kepingnya lebih minimum kan? Apakah solusi sebelumnya ataukah solusi yang sekarang nih gitu yang menambahkan pecahan yang baru gitu ya. Ya gitulah pokoknya. Oke, jadi saya pakai previous solution. Kalau saya pakai previous solution, artinya saya copy paste dari atas kan ya. Jadi misalnya yang ini. Ini saya pakai previous solution. Ini juga saya pakai previous solution gitu. Yang ini juga saya pakai previous solution.
Nah, sementara yang ini, ini saya tidak pakai previous solution. Ya, saya pakainya apa namanya? Yang current solution berarti gitu. Berarti pasti di sini karena ini nilainya berubah, pasti saya mengincludekan si koin 3 ke dalam solusi saya yang baru ini. Gitu ya. Coba saya pakai yang 35 ini ya. Saya pakai contoh A 3,5 ini. Oke. Jadi ketika kebutuhan saya 5 gitu ya, lihat nih. Kebutuhan saya adalah $5. Kemudian koin yang saya punya ada di posisi 3 ini berarti saya punya koin 1 dan koin 3 gitu ya. Berarti I-nya kan bentar 0 1 2. Oh, berarti ini 2 ya, bukan 3 ya. Karena ini kan I-nya tuh ini I-nya 0 1 2 3 4 gitu ya. Jadi pada saat I-nya 0, dia pecahannya 0. Pada saat I-nya 1, dia pecahannya 1. Pada saat I-nya 2, pecahannya 3. Pada saat 3, 4. Jadi ini pecahan ke-1, pecahan kedua, pecahan ketiga, pecahan keempat. Pecahan keempat adalah pecahan 5. Gitu ya. Tapi saya bisa juga menganggap I-nya pecahan sih. Saya bikin I-nya pecahan aja kali ya, biar apa? Biar mudah ngurang-nguranginnya. Oh, mendingan pakai apa ya? Kalau itu nanti kalian susah bikin ini ya. Bikin apa? Bikin implementasinya agak susah sih kalau misalnya sesuai dengan pecahannya. Jadi saya bikinnya kayak tadi aja. Jadi gimana ya? Saya taruh di sampingnya dia. Oke, saya taruh di sampingnya pakai warna yang lain. Biru karena jadi ini saya punya I gitu ya. I-nya adalah mulainya dari 0 ya. Terserah mau mulai dari 0 boleh, mau mulai dari 1 boleh. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi ada I, ini I. Nah, sementara yang ini adalah pecahan berarti ya. Ini adalah pecahan. Ini adalah pecahan ke I gitu. Jadi kalau P0 berarti 0, kalau P3 berarti 4 gitu ya. Berarti P3 itu artinya pecahan ketiga berarti 4. Nah, ini semuanya namanya A gitu ya. Jadi saya akan bilang I sama K, sementara K itu adalah kebutuhan saya. Jadi ini kalau saya pengen tahu yang ini gitu ya, nanti saya bilangnya I-nya 2 gitu ya. Jadi ketika kebutuhan saya adalah $5 dan kemudian keping yang saya punya itu ada 2 gitu ya, itu keping 3 dan keping 1 gitu ya. Keping 0-nya ya enggak gitu ya. Keping 3 dan keping 1. Nah, maka apa yang saya lakukan? Maka solusi yang di kotak ini itu adalah saya sebenarnya ngelihat lebih minimum yang mana? Previous solution-nya adalah 5 gitu ya, 5 keping atau yang current solution. Nah, current solution ini apa? Current solution-nya kan 3-nya dapat dari mana gitu ya. Current solution-nya kalau kalian lihat tadi kan gimana cara kita ngitung current solution? Kita memasukkan si PI-nya gitu, si P pada saat posisi sini kan, di sininya ditambah PI, berarti ini I-nya P2 ya, P2 gitu ya. Dengan apa? Tadi kita mundur kan, kita harus mundur gitu. Sebanyak apa? Sebanyak si kepingan itu tadi, misalnya kalau misalnya ini ya, kalau misalnya apa namanya, misalnya 5, ini saya tulisnya angka 2 aja deh ya, jangan P2 ya, nanti bingung. Oke, ini ininya nanti aja, saya nulis ini dulu. Jadi tadi kan disuruh mundur kan, jadi kalau misalnya saya ada di 5, maka kalau saya ambil yang sekarang itu kan berarti ini ya, keping 3, maka saya akan mundur 3 kali kan. Berarti yang sekarang tuh berarti posisi 5 dikurangi 3 gitu ya. Karena saya ngambil keping 3, pecahan 3 gitu ya. Di sini saya ngambil pecahan 3 ini yang current solution-nya gitu ya. Kemudian ditambah apa gitu kan. Ini kan 1 2 3 gitu. Maka saya akan lihat gitu ya. Yang akan saya lihat itu adalah pecahan, jumlah pecahan yang ada di sini gitu. Berapa tuh gitu ya? Berarti kan ini A, saya bilangnya gimana ya? Ini 5 kurangi 3, ingat-ingat ya, 5 kurangi 3, 2 ya. Jadi saya akan lihat A, gitu ya.
ininya sama gitu ya, A2 gitu ya. Tapi di posisi tadi saya tulis lah ya, 5 minus 3. Nah, jadi yang saya lihat adalah solusi optimal yang sebelumnya gitu ya, sisanya gitu ya. Tadi kan kalau saya mau ngambil ini gitu, pecahan ini gitu. Nah, pecahannya ya ini berarti tinggal saya bilang ini kan saya mau ngambil 3 gitu ya. Jadi di current solutionnya gitu ya, kalau kita bicara yang 5 ini yang ini, di current solutionnya adalah saya mau ngambil keping 3 ini ya. Saya mau ngambil keping 3, tapi berarti kan kebutuhan saya sudah terpenuhi sebagian tuh gitu. Nah, yang sebagiannya berarti kalau dalam kasus ini kan saya masih ada kebutuhan 2 kan, karena saya baru terpenuhi 3 nih. Padahal saya butuhnya 5 gitu. Nah, yang si 2 itu kan ngelihatnya kan di sini gitu, di sini. Ngelihatnya adalah di sini. Dia berapa keping sih waktu kebutuhan saya 2 gitu. Nah, untuk dapat angka 2 ini kan ini gitu, 5 dikurangi 3 dapatnya 2 gitu. Ini untuk mendapatkan kolom. Ini kan kolom ya. Yang ini baris ya. Kalau barisnya tidak berubah ya, barisnya kan tetap ngambil yang ini gitu. Tetap baris 2 gitu, saya tidak berubah. Gitulah kira-kira ya. Nah, ternyata kan ini 5 keping, terus ini A2,2 berarti kan ya A2,2 itu kan dapetnya 22. Kemudian sorry, salah ya. Oh ya benar, 2. Terus ini plus 3 ini sebenarnya bukan plus 3, tapi kan saya ngambil 3-nya tuh 1 keping gitu kan ya. Jadi ini sebenarnya 2 plus 1 gitu. Jadinya 3. Gitu ya. Enggak bingung ya. Jadi ini nih sorry ya, ini bukan 3 karena kita nggak berbicara profit, tapi ini sebenarnya plus 1. 1 buah keping 3 gitu. 1 buah pecahan 3. Jadi ini saya nah gitu. Saya coba satu lagi ya. Kalau yang tadi membingungkan, coba saya bikin satu lagi. Yang berubah ya. Oh, yang ini nih, Ini ya. Saya coba ini ya. Tapi itu udah penuh kayaknya. Yang ini deh. Yang ini deh. Kan itu berubah juga tuh ya. Tadinya kan sebelumnya 3 kan ya. Oke, kita coba yang A berarti A37 gitu ya. A37. Berarti kan posisinya di sini ya A37 ya, baris 3, kolom 7 gitu. Maka saya akan cari minimum previous solution. Previous solutionnya adalah 3 gitu ya. 3 keping dibandingkan dengan current solution. Current solutionnya tadi adalah saya akan mencari di baris yang sama ya, di baris yang sama. Tapi kolomnya adalah saya kurangi karena saya mengambil keping yang baru ini gitu. Keping yang baru kan ini ya 4. Maka saya harus mundur 4 nih dari 7. 1, 2, 3, 4 gitu. Maka saya akan berada di posisi sini. Makanya di sininya adalah 7 ya, si 7 yang ini dikurangi keping yang saya ambil. Keping yang saya ambil kan tadi berapa? 4 ya. 7 dikurangi 4 gitu. Plus berapa? Plus 1. Kenapa plus 1? Karena kan saya tadi ngambil keping 4-nya gitu. Ya, jadi saya ngambil 1 keping 4 plus saya akan melihat solusi yang sebelumnya gitu. Sisa solusi yang tadi kan dompetnya dibagi 2 itu kan ya, terus ada sisa solusi gitu. Maka ini adalah minimum dari 3, A3 7 dikurangi 4 berarti 3 lagi gitu ya. Dan berarti 3 sama 3 gitu ya. Terus plus 1 keping yang tadi 1 keping apa si koin pecahan 4 gitu ya. Jadi ini sama dengan minimum 3 dengan dibandingin A33 gitu. A33 kan berarti ini 3, ini 3. Ini ya, 1 ya. 1 ditambah 1 gitu. Atau berarti minimum, mana yang lebih minimum 3 atau 1 tambah 1. Yang tak lain dan tak bukan adalah 2 gitu. Kan lebih minimum yang 2 kan. Makanya ini isinya 2. Oke. Nah, jadi itu yang harus kita cari. Karena itu harus berlaku di setiap sel, maka kita akan buat persamaan atau formula umumnya. Formula umumnya tadi gimana? Berarti A, I, K gitu ya. Itu sama dengan minimum dari apa? Minimum dari 3 previous solution ya. Previous solution itu kan dia berada tepat di atasnya kan ya. Berarti barisnya berkurang, kolomnya sama kan ya. Baris kan pas di atasnya, kotak pas di atasnya gitu. Barisnya berkurang, berarti I-1, kolomnya tetap kan gitu. Jadi saya akan lihat solusi sebelumnya, atau saya ambil yang baru. Tadi yang barunya gimana? A, oke,
Justru kalau ini barisnya sama kan, tadi kan barisnya di baris yang sama kan, saya ngelihatnya di baris yang sama, jadi barisnya sama, kolomnya yang berubah, kolomnya itu adalah kolom sebelumnya dikurangi dengan pecahan yang saya ambil tadi berapa? 4. Kalau misalnya pecahan yang saya ambil pecahan 4, mundur 4. Kalau pecahan yang saya ambil 3, mundur 3. Nah, pecahan itu kan tadi namanya P, pecahan di baris itu ya, berarti PI. Gitu. Oke, ditambah dengan 1, karena saya ngambil 1 keping pecahan I tadi. Gitu. Ya, karena saya kan ngitungnya 1, 2, 3 ya, nggak ngitung profit ya. Kalau profit kan yang dilihat kan si 4-nya itu gitu, si 3-nya itu. Kalau ini kan saya cuma pengen gitu 1 keping, 2 keping, 3 keping. Nggak peduli sebenarnya itunya kepingannya mau kepingnya 3, mau kepingnya 5, saya tetap bilang 1 keping ya 1 keping. Gitu ya. Nah, ini ada ya. Saya coba cerita panjang lebar dari yang di awal tadi gitu ya dengan harapan kalian bisa sedikit lebih memahami kenapa kok tiba-tiba muncul formula seperti ini gitu ya. Karena ini adalah formula yang kayaknya nggak terlalu berguna kalau kalian hafal gitu ya, buat apa gitu ya. Karena ini benar-benar khusus untuk kasus yang koin ini aja gitu. Nanti kalau misalnya kasusnya apa knapsack ya beda lagi formulanya. Nanti kasusnya berubah lagi jadi traveling salesperson problem beda lagi formulanya gitu. Jadi kasus itu kan banyak sekali gitu ya. Jadi kalian ini bukan hal yang berguna untuk kalian hafalkan gitu formulanya.